Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7. Kami di sini akan membahas mengenai apa itu hukum syarak. Nah, sebelumnya perkenalkan, di sini Muhammad Sinan Fudori, ismuhu Ahmad Rolik min fasal khamsa paide. Nah, di sini kami akan membuat dialog interaktif mengenai hukum syarak tadi. Nah, selamat menonton. Kawan-kawan. Nah, bagaimana kalau sekarang kita membahas mengenai apa itu hukum syarak? Nah, boleh tuh. Apa sih definisi dari hukum syarak itu? Nah, kalau menurut pemahaman saya, definisi hukum syarak menurut kitab Abdul Wahab Al-Khalaf menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, la khulafa baina ulama'i muslimina fi'al masdarul ahkami syar'iyyati jami mu'af'alil mukallifina wallahu subhanallahu ta'ala. Nah, yang artinya tidak ada perdebatan di antara ilmuwan muslim mengenai bahwa hukum itu berasal dari syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, qaituhum ala ta'riful hakami syar'i ya bainahum khataballahul mutasaqah bi af'ali mukhallifina taba'a takhairu aw wada'a wa tahiru min aswalihim la hakamu ilallah. Nah, yang artinya itu mereka semua sepakat untuk mendefinisikan hukum syarak sebagai ucapan Tuhan yang berkaitan dengan perubahan orang-orang untuk bertanggung jawab berdasarkan permintaan, pilihan atau situasi. Pendapat ini sudah dikenal dan tidak ada aturan kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hukum syarak secara bahasa adalah ketetapan, keputusan atau peraturan dan syarak yang berarti jalan atau aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan secara istilah, syarak adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan melalui wahyunya Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mengatur perbuatan mukallaf atau orang yang telah memenuhi syarat untuk dibebani hukum. Nah, baik dalam bentuk perintah, larangan, maupun pilihan yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya itu ada pembagian dari hukum syarak. Pembagian hukum syarak itu ada dua, yaitu mengenai mahkum fi dan mahkum alaih. Mahkum fi itu adalah keputusan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak bisa diubah lagi, dan itu bersifat wajib. Kan wajib kan itu dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Jadi itu tidak bisa ditentang lagi. Nah, yaitu selanjutnya ada mahkum alaih. Mahkum alaih itu adalah yang telah dikenai kewajiban yang telah disepakati oleh hukum. Nah, jadi begitulah kira-kira. Nah, kan ini kan ada contoh mengenai dalil hukum alaih dan dalil hukum mahkum fi dan mahkum alaih. Nah, Khalid ada contoh dari tersebut. Khalid sebutkan contoh dalil mengenai mahkum fi dan mahkum alaih. Baik, contoh dari mahkum fi yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 207 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholati wa atuz zakati ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, menjalankan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dan di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi itu contoh dari mahkum fi. Nah, tadi itu kan contoh dari mahkum fi kan? Ya. Nah, coba Khalid sebutkan juga contoh dari mahkum alaih itu apa? Contoh dari mahkum alaih itu terdapat dari surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang mana artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, maksud suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk itu gimana, Dik? Keji dan mungkar itu adalah dua istilah yang sering digunakan dalam moral dan agama, terutama dalam ajaran Islam. Masing-masing memiliki pengertian. Yang pertama yaitu keji.
dalam bahasa Arabnya fahisyatan fahisah, yang mengacu pada perubahan yang sangat buruk, memalukan dan tercela. Biasanya perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan nilai-nilai moral yang baik. Dalam Islam, perbuatan keji sering dikaitkan dengan dosa seperti perzinahan yang mengarah pada kerusakan moral dan masyarakat. Yang kedua itu ada mungkar. Dalam bahasa Arab yaitu mungkar, berarti perbuatan yang buruk atau salah satu yang harus ditentang atau dihindari. Kata ini sering digunakan dalam ajaran Islam untuk menyebut segala sesuatu yang bertentangan dengan wahyu Allah dan ajarannya, seperti perbuatan dosa dan merusak tindakan yang individu atau masyarakat, seperti korupsi, ketidakadilan atau perilaku yang mengabaikan kebaikan umum. Oh, jadi begitu. Nah, kan mengenai pembelajaran kita yang kemarin mengenai hukum syara itu kan ada beberapa pembagian tentang hukum syara. Coba Sulaiman sebutkan dan kalau bisa dijelaskan tentang pembagian-pembagiannya itu. Nah, kalau setahu saya ya, pembagian hukum syara itu ada 5 macam. Yang pertama ada wajib, kedua ada sunnah, yang kedua ada mubah, yang ketiga ada haram dan makruh. Nah, kalau wajib itu yaitu hal-hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa, contohnya salat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan. Nah, contoh dari sunnah, hal-hal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, namun tidak diwajibkan. Jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya itu salat sunnah, puasa sunnah dan amal kebaikan lainnya. Yang ketiga ada mubah. Mubah itu adalah hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan, tidak ada keutamaan atau larangan tertentu. Contohnya makan dan minum. Nah, yang selanjutnya itu ada haram. Haram itu hal-hal yang dilarang dalam Islam dan jika dilakukan akan mendapatkan dosa. Nah, contohnya yaitu meminum alkohol, mencuri dan berzina. Nah, selanjutnya ada makruh. Hal yang tidak dianjurkan tetapi tidak dilarang secara tegas. Jika dilakukan tidak ada dosa, namun jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya tuh seperti makan terlalu kenyang, menggunakan sutra untuk laki-laki. Nah, gimana nih? Bisa kau pahami tak tadi apa yang telah saya jelaskan tadi? Oh, insya Allah sudah man. Oh, pembagiannya itu ada 5 ya? Ya, Seperti betul, 5. wajib, sunat, mubah, haram dan makruh. Ya, betul. Nah, ini ada 5. Kan dalam pembahasan itu ada 3 ulama yang berbeda pendapat tentang hukum syara. Ya, betul. Coba dirimu bisa jelaskan perbedaan dalam 3 ulama itu apa saja? Oh, ada 3 pendapat mengenai hukum syara itu. Yang pertama ada mazhab al-Asy'ariyah, yang kedua ada mazhab Mu'tazilah, dan yang ketiga ada mazhab Maturidah. Nah, kalau mazhab al-Asy'ariyah itu pengikut Abu Hasan Al-Asy'ariyah mengatakan bahwa tidak mungkin akal mengetahui hukum Allah dalam perbuatan mukallaf kecuali dengan perantaraan Rasul dan kitab. Atas mazhab ini ialah yang dianggap baik dari perbuatan mukallaf itu yaitu apa yang ditunjuk oleh syariat. Nah, yang kedua itu ada mazhab Mu'tazilah, yaitu pengikut Wasil bin Atta. Mazhab ini beranggapan bahwa ada kemungkinan orang mengetahui hukum Allah dalam perbuatan. Nah, mukallaf itu dengan sendirinya tanpa perantaraan Rasul dan kitabnya. Asas mazhab ini ialah yang baik dikerjakan menurut pertimbangan akal, maka itulah yang baik. Begitu pula dengan yang buruk. Nah, yang terakhir itu ada mazhab Mu'taridah, yaitu pengikut Abu Mansur Mu'taridi. Inilah mazhab pertengahan dan sederhananya yaitu yakni menguatkan ra'i atau kemampuan berpikir. Nah, jadi seperti itu ya kan? Ya, jadi ada 3 mazhab, yaitu yang pertama ada mazhab Asy'ariyah, yang kedua ada mazhab Mu'tazilah, dan yang ketiga ada mazhab Maturidah. Nah, jadi begitu. Di sini saya ada sedikit cerita tentang kelompok Asy'ari dan pengikutnya. Nah, di mana kelompok Asy'ari ini mengatakan bahwa tidak mungkin akal mengetahui hukum Allah tanpa melalui Rasul dan kitabnya Allah karena pikiran dengan tindakan. Sebagaimana pikiran itu membenarkan sebuah manusia tertuju pada keinginan, kebanyakan pikiran menganggap benar dan baik suatu tindakan jika itu menyenangkan hawa nafsunya. Maka tidak mungkin kita bisa mengatakan apa yang disukai hawa nafsu manusia juga disukai Allah. Nah, terus dan apa yang dianggap jelek oleh hawa nafsu juga dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu
memerintahkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Oh, jadi begitu ya. Ya. Nah, mungkin sekian video yang dapat kami sampaikan mengenai apa itu hukum syara, pembagiannya tadi, dan berbagai banyak tadi kan yang dibahas mengenai pembagiannya tentang mahkum alai, mahkum fi, dan yang lainnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika penyampaian kami tadi kurang memuaskan atau kurang menyenangkan atau dapat kurang dipahami. Kami mohon maaf karena setiap manusia itu pasti tak luput dari sebuah kesalahan. Nah, unsur mangkola wala taksur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Nah, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Dadah. Yes. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.